Anda kembali menyaksikan Mutiara Iman. Kita bahas soal bagaimana fenomena LGBTQ masih marak menjadi perbincangan dan masih banyak sekali terjadi di dekat kita. Ustazah, tadi terakhir kita coba urai bagaimana cara berdakwah yang baik untuk bisa mengajak utamanya mereka-mereka yang punya kecenderungan LGBT. Ya. Tadi Ustazah menguraikan yang pertama adalah berdakwah dengan hikmah, mauidhah hasanah. Kemudian yang ketiga apa itu? Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Metode mujadalah. Metode mujadalah itu perdebatan. Karena perdebatan itu biasanya digunakan oleh kaum intelektual, maka seharusnya kita sebelum berdebat sudah siap. Jangan sampai berdebat dalam keadaan kosong. Biasanya kepada mahasiswa, kalau ada yang seperti itu ya, punya pola pikir seperti itu, kita biasanya ajak debat. Apa yang membuat kamu berbuat seperti itu? Itu kan nanti akan keluar alasan-alasan dan kita akan bisa mengimbangi apa yang dia sampaikan. Oke, jadi bagaimana metode dakwah itu bisa kita sesuaikan dengan siapa nih sasarannya? Ya, betul. Gitu. Kalau misalkan ini masih muda dan menggebu-gebu, bisa kita gunakan dengan metode debat tadi. Bisa. Nah, ini juga tidak sedikit Ustazah orang tua yang merasa bingung ketika mungkin anaknya masih kecil mempertanyakan identitas dirinya. Dari sekian banyak informasi yang sudah mereka dapatkan dari gadget yang mereka mainkan, sebenarnya kita itu sebagai mungkin terlahir sebagai laki-laki atau perempuan, bagaimana peran yang sebenarnya ideal di tengah masyarakat? Apa yang perlu kita jawab sebagai orang tua? Ya, memberikan edukasi tentang seksualitas sedini mungkin, kan ajarannya begitu ya Mbak ya? Sedini mungkin mereka tahu mereka ini laki-laki apa perempuan. Mengarahkan juga kalau perempuan kamu harusnya seperti apa, cara berpakaian kamu, cara berbicara kamu, gitu. Sikap kamu dalam pergaulan seharusnya bagaimana, dan laki-laki juga begitu, laki-laki harusnya bagaimana, harus bagaimana bersikap, berpakaian seperti itu kan. Berperan dalam rumah juga seperti apa, itu kan kita ajarkan sebagai orang tua di dalam rumah Mbak. Yes, tentunya kita juga banyak perlu belajar nih Ustazah. Iya, kita jangan sampai nilai-nilai yang kita bentengi dari LGBT justru punya nilai buruk yang baru nih, misalkan patriarki. Itu jadi persoalan juga kan. Ada mungkin anak-anak perempuan yang merasa trauma dengan kehidupan di rumah karena terlalu berat mengemban tanggung jawab sebagai perempuan. Ustazah, ini sebagai sesama manusia, bagaimana kita tetap bisa menunjukkan empati yang baik, juga menghormati martabat seseorang tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip agama yang kita yakini? Iya. Sedini mungkin, sebisa mungkin melihat orang lain sebagai yang setara, jadi kesetaraan. Prinsip-prinsip kesetaraan yang kita tanamkan pada diri sendiri dan kepada keluarga, itu sedini mungkin diterapkan, dipahami dan diterapkan. Jadi kita melihat orang lain sama seperti kita tidak perlu merasa kita lebih tinggi atau kita lebih suci dari orang lain, karena dengan begitu kita justru tidak simpatik. Kita malah sulit melakukan perubahan. Berlakulah simpati, karena Nabi juga seperti itu. Nabi orang yang sangat simpatik, sehingga ketika beliau berbicara, ketika beliau memberikan masukan, orang lain akan mendengarkan dengan sama dan mengikuti bagaimana pola dan gaya hidup beliau. Jadi seperti empati, itu, menjadi orang yang empati, menghormati martabat seseorang tanpa kita melihat latar belakangnya atau bahkan orientasi seksualnya, begitu Ustazah. Terakhir Ustazah, bagaimana agar umat Islam ini mampu menjaga keyakinannya terhadap syariat, tetapi tetap menjadi pribadi yang santun, bijaksana, dan menghadirkan dakwah yang menenangkan di tengah masyarakat yang tentunya semakin beragam hari ini? Menjadi Muslim yang tetap berprinsip pada prinsip-prinsip agamanya tentunya. Yang Mbak Fia, yang harus saya tekankan, kita ini negara yang kurang begitu memperhatikan pendidikan spiritual sebenarnya Mbak Fia. Karena pola-pola perilaku seperti LGBT ini muncul karena kekosongan spiritual. Berarti negara Indonesia yang dikenal sebagai religius itu tidak? Enggak, maksudnya gini, sistem pendidikan kita kan masih memisahkan. Masih dikotomi ya? Masih memisahkan mana pendidikan akal itu ya, mana pendidikan jasmani dengan pendidikan spiritual. Masih memisahkan itu. Padahal seharusnya itu adalah tiga jati diri manusia yang seperti segitiga yang tidak bisa dipisahkan seharusnya. Jadi fenomena itu muncul karena kita selama ini banyak meremehkan nutrisi-nutrisi yang seharusnya dikonsumsi oleh spiritualitas kita.
sehingga akal kita itu melejit dengan prestasi yang bagus, badan kita kuat dan kokoh, tetapi spiritualitas kita melemah, stunting bisa-bisa. Nah, ini menyeimbangkan ini penting bagi seorang muslim supaya bisa melihat segala permasalahan di masyarakat ini dengan baik, proporsional, dan tetap mantap spiritualitasnya, menancap pada norma-norma agama yang dimiliki tanpa harus menyakiti orang lain. Seperti itu. Jadi intinya kita tidak bisa saling menyalahkan, tapi saling introspeksi. Introspeksi saja. Evaluasi mulai dari pendidik, bahkan yang membuat aturan, dan kembali lagi ke orang tua ya Ustazah. Karena banyak sekali hal-hal yang terjadi, itu dimulai dari bagaimana kita mengimani keyakinan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan Ustazah hari ini bisa membawa pencerahan bagi umat Islam, khususnya di luar sana. Matur nuwun atas segala ilmu yang diberikan hari ini. Masih banyak yang ingin kita diskusikan, namun apa daya durasi membatasi. Mudah-mudahan ini kembali menjadi pahala yang baik untuk Ustazah Sinta. Matur sembah nuwun atas ilmu hari ini. Pemirsa, memahami persoalan LGBTQ tidak cukup hanya dengan emosi atau perdebatan, tetapi perlu ilmu, hikmah, dan dakwah yang bijaksana. Semoga kita mampu menjaga diri, keluarga, dan generasi penerus agar tetap berada di atas fitrah yang Allah tetapkan. Akhirnya saya Piau Mediana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.